Hai gengs, baik ketemu Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah dalam diamnya apa yang dia rasakan. Akhir-akhir ini tuh aku seneng gitu ya bawain tema cinta-cintaan terus. Kemarin ada yang komen, Kak bawain tema pesona-pesona karakter gitu. Ntar deh aku bawain. Aku belum tertarik akhir-akhir ini. Lagi suka bawa yang dia gitu loh, tapi yang temanya seru. Oke, ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Aku bakal kasih waktu kalian membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita mulai. Dalam diamnya apa yang dia rasakan. Ini bisa tentang kamu yang dirasakan atau ya energi dia ya. Apa yang terlihat aja ya. Pokoknya aku bacain. Dalam diamnya apa yang dirasakan. Wah, ini kayak orang yang overthinking nih guys. Kayak orang lagi overthinking tuh. 1, 2, 3. Dia overthinking tapi dia kayak pura-pura tenang, kalem gitu ya. Hatinya tuh nggak tenang sebenarnya tuh. Ada seseorang yang menunggu komunikasi kayaknya. Kalau kalian lagi berjauhan, ini kan dalam diamnya ya, harusnya sih berjauhan sama kamu ya. Ini dia kayak lagi nunggu seseorang. Soalnya ini sebenarnya ada kartu tentang komunikasi intens, tapi kalau dia diam kan berarti kalian nggak komunikasi intens. Berarti ini dia menunggu seseorang untuk komunikasi kayaknya. Kenapa menunggu? Karena aku lihat energinya dia tuh kayak takut serba salah. Kalau dia lakuin ini salah, nanti lakuin itu salah. Ya, orang ini nih ya kayak mau ambil keputusan dia aku lihatnya. Agak menutup diri juga ya. Mungkin beberapa kalian nggak tahu kabar dia saat ini. Kayak kalian sama-sama menghilang atau sama-sama bersembunyi. Galau sih dia tuh. Ada sih mungkin orang lain yang deketin dia atau menawarkan perasaan atau apalah, tapi dia nggak terlalu peduli sih sama orang lain. Orang ini lagi ngerasa capek, banyak yang dia pikirin deh. Selain hubungan kalian juga banyak hal lain yang dia pikirin, apalagi kalau orangnya tuh overthinking, ya udah semuanya dia pikirin. Ada yang masalah keuangan juga atau masalah karir ya, pekerjaan. Akhir-akhir ini sih dia banyak ini ya, kayak sharing ke orang-orang terdekat. Kayak lagi kebingungan juga. Energinya lagi ini nih, apa sih, sikapnya dingin ke orang sekitarnya dia. Nggak tenang kayaknya. Kalau dia masih ada perasaan sama kamu ya, aku ngerasanya orang ini kayak mau menghampiri. Iya. Cuma dia juga nggak yakin kalau kamu tuh bakalan merespon atau menerima dia. Orang ini kan kayaknya egonya tinggi ya, gengsi ya. Dia takut juga, nggak yakin dan takut kamu menolak dia. Ini lagi berjauhan deh sama kamu, aku lihat. Berjauhannya mungkin karena ada yang bikin emosi, ada yang bikin marah. Kalau energinya makin dekat sama kamu nggak mendekati dia, berarti dia yang mau new beginning nih, mau deket sama kamu, masih mau dekat dan deketin kamu. Tapi kalau kalian menjauh, bisa jadi ada seseorang yang mencoba deketin dia, tapi dia cuek aja. Sebenarnya ya, aku ngerasanya banyak sih yang deketin dia nih. Cuma dia energinya kayak cuek, entah orang-orang itu bukan tipenya dia atau dia lagi males open ya buat lawan jenis, tapi ada aja yang tertarik sama dia. Tapi dia fokusnya kayak ke satu hal nih. Apakah kamu ya fokusnya ya?
Kebanyakan ini kartu tentang energi ini ya, material things, sama soal perasaan. Wow, galau. Kalau kamu berjauhan sama dia, orang ini galau nih. Kenapa galau? Karena ada perasaan. Tuh kan, cari pencerahan lagi dia. Energinya kira-kira ini lagi negatif, sering overthinking, cari pencerahan, bingung, dia kayak kebingungan. Kalau kamu marah, dia takut sih kamu sakit hati karena dia. Jadi dia makin takut, bimbang mau lakuin apa ya ke kamu, takut kamu sakit hati, takut sakit, makin sakit nanti. Dia juga nggak bisa ambil keputusan apa, kayak orang bingung sih aku lihatnya nih. Kalau dia ada masalah keuangan ya makin pusing, makin stres. Apalagi kalau kalian suka bantu keuangannya dia. Energi seseorang yang kayak pengen komunikasi ya, tapi nggak mau action. Gimana tuh guys? Mau komunikasi tapi nggak mau action. Ada seseorang yang caper-caper nih. Caper-caper itu maksudnya dia ada keinginan ya buat selesaiin masalahnya sama kamu. Karena orang ini ngerasa ada sesuatu yang gantung di antara kalian. Kayak pengen ajak bertemu sih sebenarnya nih. Cuma dia malas aja buat action, buat atur strategi dan rencana ke kamu. Kayak ya gue mau selesai masalah sama lo, tapi gue nggak mau lakuin apa-apa. Ya gue berharap lo aja yang samperin gue dan lo open communication gitu ya. Terus ya udah, lo ngapain ke supaya masalah kita selesai. Gitu pikirannya dia. Males, ini energi ya, orang yang males. Cuma kepikiran aja sih. Ini energi seseorang yang hopeless sama hubungannya. Ya kalau aku effort, emang kamu masih mau sama aku. Kalau aku effort, emang hubungan ini worth it buat dipertahankan, buat dijalanin. Nah, pikirannya tuh kayak gitu. Dalam diamnya apa yang dia rasakan. Merasa terikat sama kamu nih. Terikatnya karena dia ngerasa beberapa sisi itu ada kecocokan sama kamu. Dia takut seandainya dia pisah dari kamu atau melepaskan kamu, dia bakalan bisa nggak ya dapet yang lebih baik dari kamu. Dia beberapa udah ngerasa sejalan sama kamu di sini. Ngelepasin kamu juga sebenarnya berat sih. Cuma emang energinya seseorang yang nggak mau banyak bicara, banyak menutup mulutnya aja. Nggak tahu kenapa ya. Ngomong aja tuh males, klarifikasi sesuatu aja tuh dia males. Emang akhir-akhir ini energinya lagi males terus ya. Dia ini kayaknya nyakitin kamu ya, tapi kayak dia nggak terlalu ngerasa kalau udah nyakitin kamu. Iya ya, aku ngerasanya dia menyakiti kamu sih. Contoh dia menyakiti 3 hal, tapi dia cuma ngerasanya nyakitin kamu itu cuma 1 hal gitu. 2 hal lainnya dia nggak ngerasa. Emang nih orang agak-agak juga ya guys. Agak lain ya. Dalam diamnya apa yang dia rasakan. Ada seseorang yang kayak mau muncul, mau hadir, tapi entah kapan ya. Aku ngerasa energi kamu nih bakalan kaget atau shock ketika orang ini datang, karena mungkin bakalan tiba-tiba banget. Kamu masih suka kebayang ya tentang dia ya? Ada seseorang yang kayak pengen mengutarakan kalau dia tuh kangen. Aku lihatnya di sini ya, orang ini nih semangat kayak ada yang mau dia lakuin ke kamu, tapi iya, wujud semangatnya itu karena ada berapa persen mereka nih kayak masih berharap sama kamu. Tapi kadang ya orang ini tuh ngerasa kamu kadang gak jujur juga sama dia. Kamu gak jujur kayak tentang perasaan kamu, tentang apa yang kamu pikirkan gitu loh. Kamu gak terbuka ke dia. Itu sih yang pengen dia tahu juga, tentang apa yang dia rasakan ke kamu.
Kalau kamu nggak jujur atau kamu nggak terbuka, orang ini juga sama aja energinya bakalan kayak seolah-olah menutupi sesuatu dari kamu. Kadang dia kesel atau marah sama sikap kamu yang nggak terbuka. Dia pengen tahu juga sih isi hati kamu, pikiran kamu sebenarnya. Kamu juga gengsi, dia juga gengsi. Orang ini mungkin gak baik-baik aja saat ini, berusaha buat menjalani hidupnya kayak tertatih-tatih gitu ya, sendirian tanpa ada yang bantu. Kalau dia toksik ya gak ada yang mau deket sih jatuhnya. Kalau dia tahu aslinya dia ya gak ada yang mau bantu. Di saat dia kangen, dia fokusin kamu tuh. Sering nih dari mereka fokusin kamu, kepikiran kamu tuh overthinking di malam hari. Kayak ada sesuatu yang mau dia lakukan, atau kayak pengen ajak kamu komunikasi, chat, ngobrol. Tapi itu hanya angan-angan guys. Kayak gak bakal dia lakukan, karena banyak mereka kan tipenya ini gengsi. Ya mereka inilah pasti mikirin egonya lah. Nah ya kan, buat kalian yang feminin dan kalian membatasi diri, orang ini tuh kayak pengen chat, entah chat basa-basi, chat cuma gabut, atau ya chat karena ini chat karena pengen mengungkapkan sesuatu sama kamu. Ada yang nggak pengen ngeliat kamu tuh marah, kesel sama dia, pengen image dia tuh bagus di mata kamu. Kayak ada yang pengen dia ungkapin lah gitu. Kalau ada sih dari mereka yang kayak merencanakan sesuatu, tapi dia takut ya kayaknya buat ganggu kamu. Takut kalau kamu terganggu, takut kalau hidup kamu udah happy terus diganggu lagi sama dia. Tapi dia juga sedih kalau ngeliat kamu sama yang lain. Gimana sih dalam diamnya apa yang dia rasakan. Nah kan keluar finance and career, dia lagi fokus ke situ, dan beberapa ada masalah di situ juga, makanya dia fokus ke situ. Tuh financial issue kan aku bilang tadi, beberapa ada yang memang lagi ada masalah finansial saat ini, jadi nggak terlalu mikirin relationship juga. Dia masih ketarik sih sama kamu tuh, apalagi kalau kalian banyak perubahan ya sekarang, perubahan lebih baik, makin cantik, makin ganteng, atau banyak pencapaian dalam hidup. Pasti dia ketarik ke kamu tuh, apalagi kalau dia belum menemukan pengganti yang lebih baik dari kamu. Kebanyakan mereka menganggap hubungan kamu sama dia ini seperti situationship ya. Orang ini kayak pengen kamu masih percaya sama dia. Dia tahu sih kamu juga punya trust issue, dia juga ada, cuma dia nggak nunjukin aja kalau dia tuh punya trust issue. Dan entah ya, dia berpikirnya kamu belum move on dari dia nih. Beberapa kalian tuh udah selesai hubungannya, makanya aku bilang belum move on. Dia pengen kamu tetap percaya sama dia, jangan dengerin omongan atau apapun tentang dia dari orang lain. Nah kan, kayak mau ngajak pergi tuh honeymoon di sini, kayak mau ngajak pergi atau bertemu ya ke suatu tempat entah kemana. Nah, tadi aku bilang kan dia kayak masih caper ke kamu, cari perhatian. Chemistry-nya sih masih kuat, aku lihat di sini dia. Kalau dia feminin, ada lawan jenis laki-laki yang cari perhatian dia atau menawarkan perasaan ke dia. Kalau dia feminin ya, dia sih nggak begitu menanggapi ya aku lihatnya. Kalau dia maskulin, kalau dia makin dekat energinya ke kamu, ya sebenarnya ya mungkin dia pengen balikan atau masih pengen terkoneksi sama kamu. Ini kayak seseorang yang belum benar-benar bisa lepasin kamu sih. Siapa tahu entah kapan dia datang ke kamu atau menunjukkan keseriusan. Ada tuh kayak
Kalau dilihat dari kartu yang keluar sih gitu ya, kayak seseorang yang masih mau. Nah, seperti yang aku bilang di awal, dia lagi banyak ini kan, cari pencerahan, tanya-tanya ke orang terdekat. Nah tuh, let your friends help you. Dia kayak minta bantuan ke teman-teman atau orang terdekat, bertanya atau minta support. Ya, kalau kita lihat seseorang yang kayak oh strong nih, tenang-tenang aja di luar, enggak juga. Siapa tahu dia tenang karena ya dia udah sharing atau cerita ke orang-orang terdekatnya ya, minta masukan. Ya kan, dia lagi ini nih mencoba buat dengerin nasihat-nasihat, pendapat, masukan dari orang terdekat dia, keluarganya dia. Makanya kelihatannya kayak tenang, padahal nggak setenang itu sebenarnya. Kamu suka lihat nggak dia kasih kode-kode atau apalah gitu, mungkin kamu lihat entahlah dari sosial media atau apa, kayak dia kasih kode kalau dia tuh masih kayak nunggu, masih kepoin kamu. Aku lihatnya orang ini kelihatan cuek, tapi sebenarnya dia masih peduli sih sama kamu. Cuma dia nggak tunjukin aja, gengsi sih sebenarnya. Masih suka kepoin kamu, cuma emang nggak mau lakuin apa-apa aja, karena lebih fokus ke pekerjaan. Banyak dari mereka yang lagi kerja keras nih, bekerja keras. Dia tuh kayak lebih ke mantau kamu dulu sih, kayak mantau gitu ya, lihat keadaan kamu kayak gimana sekarang. Itu sih yang dia lihat sebelum dia ngelakuin sesuatu ke kamu ya. Ya kadang hari-harinya dia nggak fine-fine aja sih, ada yang galau gitu ya, galau terus dia kayak nggak pengen interaksi sama orang-orang, nggak pengen bersosialisasi, lebih banyak ini kayak di rumah aja istirahat, home alone gitu ya, sendirian. Beberapa dari mereka akhir-akhir ini banyak yang mimpiin kamu, banyak yang lagi kayak tenangin diri sih aku liatnya. Sekalipun dia butuh seseorang, tapi mereka lebih suka kayak tenangin diri, peaceful gitu ya, damai, inner peace. Beberapa mereka masih ingin sih menunjukkan diri ke kamu, dan mereka masih curious about you nih, masih ada rasa ketertarikan ke kamu, masih pengen tahu tentang kamu. Ada yang lagi berusaha healing ya, ada sesuatu yang membuat dia terluka dan dia lagi berusaha buat healing. Kenapa juga dia nggak open ya ke lawan jenis lainnya? Karena di sini ada seseorang yang kayak ingin memprotek dirinya, hatinya, supaya nggak sakit hati lagi. Banyak mereka yang diam-diam sebenarnya ya dari dulu tuh masih ada rasa trauma, entah dari kamu atau dari orang lain, tapi sampai sekarang masih ada yang trauma, cuma nggak kelihatan aja sebesar apa traumanya, seberapa besar efeknya buat percintaan dia. I hide behind material things. Iya, mungkin dia ada masalah keuangan, terus dia kayak menyembunyikan masalahnya dia. Atau mungkin ya ada yang insecure ya, kayak dia insecure sama material things kamu, atau dia merasa kamu lebih mapan, jadi dia menutupi rasa insecure-nya dia terhadap kamu, tentang finansialnya dia atau karirnya dia. Kan aku bilang orang ini tuh kayak masih pengen sama kamu. I want to feel that way again. Kayak dia masih pengen deket, masih pengen ngerasain yang dulu-dulu, kenyamanan bareng sama kamu. Makanya di situ ada kata again kan. I know I mess up everything. Kayaknya dia yang bikin hubungan kalian kacau ya. Dia sadar dia sudah melakukan banyak kekacauan. Makanya nih orang ini kayak hopeless kan, aku bilang hopeless untuk
memperbaiki hubungannya sama kamu. Kayak ya dia hopeless aja, kamu masih mau atau enggak sama dia. I replay our conversation over and over and over. Sekalipun kamu nggak komunikasi sama dia, ya dia tuh pengennya ya masih komunikasi, nggak pengen komunikasinya berakhir sama kamu. Nah kan di sini, it was my fault but I blame you. Dia sadar sih banyak kesalahan yang dia lakukan, tapi mungkin dia juga pernah menyalahkan kamu ya. Mungkin kalian berdealing sama orang-orang yang play victim. Dia yang salah tapi dia menyudutkan kamu, mengkambing hitamkan kamu ya. Kamunya mungkin diam aja karena kamu nggak ngerasa kamu ngelakuin hal itu ya. Nah kan ini orang-orang yang toxic ya. I wish I had treated you better. Dia pernah memperlakukan kamu gak baik. Dia sadar dia memperlakukan kamu gak baik. Dia sadar dia melakukan salah. Makanya dia berharap waktu itu dia bisa baik ke kamu, bisa lebih baik perlakuannya ke kamu, bisa lebih baik memperlakukan kamu. Dan dia gak bisa ngebiarin kamu tuh tetap dekat sama dia. I couldn't let you get close to me. Entah kalian salah satunya udah punya pasangan atau dia takut, seperti yang aku bilang tadi sebelumnya, dia takut menyakiti kamu kalau dia hadir, muncul atau komunikasi. Karena tadi keluarkan kartu orang-orang yang serba salah, makanya dia kayak diam aja, stuck, cuma mantau kamu. Takut ketika dia gerak dikit nanti ya menyakiti kamu lagi atau gak sesuai ke harapan kamu. I lost myself for a little while. Ya, yang aku bilang dia tuh gak baik-baik aja. Ya, mungkin sekarang dia kayak kehilangan dirinya sendiri. Lost. Atau feeling lost atau apa ya. Kayak hilang jati dirinya saat ini. Mungkin juga dia kayak, apa ya. Yang tadi aku bilang dia gak baik-baik aja. Jadi bener-bener kayak orang yang apa sih yang tadi aku bilang di awal, kusut itu loh, kayak orang gak jelas, ngerti nggak? Yang biasanya galau, kalau galau biasa ya kayak meluntang lantung gak jelas, terus mungkin kalau dilihat matanya tuh kayak apa sih, tatapan kosong gitu kan. Kita suka ngeliat orang yang pandangannya kosong, tatapannya kosong. Nah mungkin kayak gitu orang-orang yang bisa dibilang nyawa sama fisiknya tuh nggak nyatu. Fisiknya di mana, nyawanya di mana, rohnya di mana gitu ya. Serem juga ya. Nah, I had who I really am from you ya. Aku agak buru-buru nih ya, jadi mau cepet-cepet aja ngomongnya. I had who I really am from you. Jadi kayak dia menyembunyikan diri dia tuh dari kamu. Gimana sih ngomongnya? Ya intinya kayak apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan tuh dia kayak sembunyikan lah dari kamu saat ini. Entah apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, perasaannya gimana sekarang sama kamu, atau dia nggak jadi dia yang sebenarnya saat ini, atau dia apa sih kayak fake gitu. Misalnya dia pura-pura happy, bahagia di sosial media tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Atau ya mungkin ya dia saat ini kayak ngilang, pergi, ghosting atau bersembunyi dari kamu ya. Intinya kayak dia menyembunyikan sesuatu yang bukan dia yang sebenarnya gitu. Ngerti ya maksud aku? Udah, kayaknya itu aja deh gengs. Ini udah azan juga. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak dia. Zodiak dia ada zodiak Cancer, Capricorn, Libra, Scorpio, Gemini, Sagittarius, Aries, Pisces, Aquarius, dan Taurus.
inisial hurufnya dia. Berarti kalian lagi diam-diaman ya saat ini ya. Pasti yang lagi diam-diaman atau no kontak pasti suka deh sama tema aku. Aku berharap ini bermanfaat ya. Ada inisial huruf M, L, G, T, W, F, K, E, U, J, D, dan O ya. Oke itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.